Pemirsa, Kepala Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji Arsin akhirnya muncul ke publik meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat keberadaan pagar laut 30,16 km di sepanjang perairan Laut Tangerang. Arsin mengaku sebagai korban karena ketidaktahuan dan kelalaiannya sebagai pelayan publik. Untuk mengetahui, pemirsa, berikut informasinya. Disebutkan lagi bahwa Pak Arsin ini mencatut identitas warga dalam proses ini semua. Betul tidak, Pak? Mana ada mencatut? Jangan-jangan yang mengaku merasa mencatut tadi itu belum kebagian, Rah? Alam saya nggak begitu tahu. Bisa juga kali gitu. Ya, karena belakangan Bapak kan begini, merasa juga diserang dari narasi ini. Bapak sebut ada motif politik lokal di sini. Ada orang yang ingin menyerang Bapak gitu. Itu jelaskan kepada kami, Pak. Betul demikian? Ada orang yang nggak milih Bapak waktu jadi Kades. Ya normatif kalau pilih memilih yang nggak perlu kepala desa, bupati juga ada yang memilih, ada yang enggak, kan itu mah nggak perlu saya. Disitulah saya nggak mau ngomong, kenapa makin gaduh itulah Pak. Saya nggak mau, biarin aja lah. Itu benar itu Bang Arsin. Apa betul Bapak terlibat dalam proses ini semua? Apa betul Bapak itu kong kali kong dengan pihak Agung Sedayu dalam rangka proses penerbitan sertifikat hak milik di atas laut, Pak? Tidak, ini jelas tadi kan udah jelasin. Ya Pak nyari. Enggak, Pak. Bapak nggak pernah terima apapun, Bapak Tidak pernah terima apa-apa. Makanya kalau ada yang dibilang diri sama siapa? Ini nggak beda tadi. Di desa yang senang sama saya nggak, yang namanya dipilih mah Pak. Sama dengan calon bupati mungkin ya, atau dewan mungkin. Kan itu mah. Ya emang negara kita ngatur begitu aja susah lah. Ya kan seperti itu. Sehingga wajar kalau kemudian ada isu-isu lurah kaya dapat dari sana, dibayar, ikut terlibat. Ini terlibat lah. Sebelumnya warga desa Kohot dicatut KTP-nya terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Berdasar hasil penyelidikan, warga tidak tahu namanya dicatut hingga diterbitkannya SHM dan SHGB oleh Kades Kohot di lokasi pagar laut. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri mengungkap sejumlah barang bukti yang disita usai menggeledah sejumlah tempat terkait kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik kawasan pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan Senin lalu di kantor Desa Kohot, rumah Kepala Desa Kohot Arsin bin Asik, dan rumah Sekretaris Desa Kohot Ujangkarta. Dalam penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk alat pemalsuan dokumen seperti printer, layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohot, serta sisa kertas dokumen untuk pengajuan sertifikat. Polisi juga mengungkap warga Desa Kohot dicatut KTP-nya untuk menerbitkan SHM dan SHGB di lokasi pagar laut Tangerang. Bahwa kita fokus pada permasalahan awal, yaitu tentang 263, tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini, dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan, seluruh sudah mengetahui dan dia menjelaskan. Dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai, dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki, menguasai tanah tersebut. Semua barang bukti dibawa ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri untuk diuji. Setelah mendapatkan hasil lapor, penyidik akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh kepala daerah terpilih akan menjalani retret selama sepekan di Akademi Militer Magelang pada 21 Februari mendatang. Pembiayaan retret kepala daerah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN.
Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober 2024 lalu dikatakan menjadi salah satu cara Presiden Prabowo Subianto membentuk keakraban antar menteri. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 untuk alasan yang sama. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025, usai pelantikan di Istana Negara Jakarta. Memang desain awal itu 14 hari, kemudian melibatkan juga wakil kepala daerah, tapi kemudian karena efisiensi kita ingin juga teman-teman itu lebih cepat untuk bekerja, dipadatkan 7 hari. Dan tempatnya juga terbatas, jadi karena di tendanya itu tidak muat kapasitasnya kalau 1.000, kita harus mencarikan lagi begitu. Jadi untuk sementara tahapan ini wakilnya bergabung di ujung saja, nanti mungkin sangat terbuka kemungkinan apabila wakilnya juga akan mengalami pembekalan juga, ya tentu dengan perencanaan yang berbeda nanti ke depan. Retret ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Membangun chemistry, emotional bonding. Kami Kabinet Merah Putih ketika di sana menjadi lebih kenal. Ya, saya dengan sesama wakil menteri tinggal WhatsApp, tinggal telepon, bertemu cepat sekali koordinasinya. Ini karena sudah kenal. Nah, kita membayangkan nanti teman-teman kepala daerah itu kalau sudah akrab, sudah kenal, maka akan mudah berkoordinasi. Ketika misalnya daerahnya itu butuh beras, daerahnya itu butuh bawang, ya sudah tahu. Oh, kita tinggal kontak, nyambung. Jadi untuk kerjasama, untuk emotional bonding itu perlu sekali. Kegiatan retret kepala daerah akan dibiayai menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Kementerian Dalam Negeri dan dipastikan berjalan sesuai aturan undang-undang yang berlaku. Retreat di Magelang nanti itu sepenuhnya menjadi biaya Kementerian Dalam Negeri setelah direkonstruksi anggarannya. Kalau sebelum rekonstruksi memang rencananya cost sharing, karena anggaran Kemendagri ada yang dipotong, kemudian dari Pemda-Pemda juga sebenarnya mereka sudah punya biaya rutin untuk diklat dari kepala daerah terpilih. Kegiatan retret kepala daerah nantinya menjadi momen pembekalan kepada seluruh kepala daerah sebelum menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Rano Karno akan menghadiri agenda retret kepala daerah di Magelang pada 27 Februari 2025. Ia menilai retret ini penting untuk menyamakan persepsi tentang program prioritas pemerintah pusat. Wakil Gubernur Jakarta terpilih Rano Karno membeberkan alasan tidak ikut Pramono Anung menjalani retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Bang Dul mengatakan Wakil Gubernur diwajibkan hadir pada Kamis tanggal 27 Februari untuk mengikuti acara penutupan keesokan harinya. Menurut Dul, retreat yang diikuti ratusan kepala daerah sebagai upaya memberikan pembekalan dan pemahaman dari pemerintah pusat tentang program Presiden Prabowo Subianto. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Rano Karno juga ingin segera bekerja dan mengatakan sehari pasca dilantik, ia dan Pramono Anung akan langsung bekerja untuk warga Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani tes kesehatan, ratusan kepala daerah terpilih akan menjalani pelantikan serentak yang digelar pada 20 Februari mendatang. Kemudian seluruhnya akan menjalani retret yang digelar di Akademi Militer Magelang mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.
Ratusan kepala daerah telah rampung melakukan tes kesehatan di kantor Kementerian Dalam Negeri Jakarta Pusat yang telah dilaksanakan sejak Minggu pagi. Tes kesehatan yang meliputi pengecekan tensi, gula darah, asam urat, dan kadar kolesterol tersebut dilakukan sebelum para kepala daerah terpilih dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 mendatang. Sejumlah kepala daerah terpilih mulai dari Gubernur Jawa Barat terpilih Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa, hingga Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi mengaku siap menjalani pelantikan yang diikuti oleh kegiatan retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Nggak ada siapin apa-apa, kan dilantik cuman datang dilantik pakai baju yang biasa dipakainya 5 tahun sekali, itu baju itu. Ya siap saja dilantik, yang penting kan bukan proses seremoni pelantikannya, tapi kesiapan kita dalam memimpin. Mau diarahin kemana masyarakat, bagaimana optimalisasi anggaran, langkah-langkah apa yang mesti dilakukan agar terjadi percepatan pembangunan, itu yang penting. Ya, tadi saya tanya kepada Pak Wamen, sepertinya berangkat masing-masing. Yang penting jam 15 sudah sampai di Magelang. Itu sih kawan-kawan, kita mengikuti saja prosedur dan SOP serta agenda yang sudah disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Saya rasa itu posisi kita. Penutupan hari terakhir. Kenapa tuh Pak? Saya nggak tahu ya, itu mungkin dari Pak Menteri Dalam Negeri yang akan memberikan arahan maupun materi. Tapi prinsip retret ini kan untuk kebersamaan, kemudian leadership, dan yang paling pokok melakukan integrasi tentang wawasan kebangsaan kita, integrasi pemerintahan pada saat kita berjalan, baik itu secara kolaborasi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Intinya itu mungkin. Retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer Magelang selama sepekan pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025 usai pelantikan di Istana. Retret kali ini menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK hari ini memanggil kembali Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto untuk diperiksa. Namun Hasto tak datang dan mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan karena kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini kembali memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antar waktu, anggota DPR, dan perintangan penyidikan. Namun Hasto tak datang. Tim kuasa hukumnya mengajukan surat permohonan penundaan pemanggilan Hasto di KPK hari ini dengan alasan kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Kami dari tim hukum Mas Hasto Kristianto pagi ini jam 8.30 telah mengajukan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristianto di gedung KPK. Dasar dari permohonan kami ini adalah kami telah mengajukan 2 gugatan pra-peradilan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami menilai bahwa dalam putusan hakim hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 kemarin belum menyentuh pokok perkara memeriksa sah atau tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristianto. Oleh sebab itu kami memohon kepada semua pihak agar dapat menghormati langkah hukum yang sedang kami tempuh. Terima kasih. Sementara itu, mantan kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Sudarsono, datang ke kantor KPK Jakarta sambil membawa karangan bunga. Sudarsono melakukan sujud syukur dan mendukung penegakan hukum seadil-adilnya untuk Hasto Kristianto. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sebelumnya KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Hasto diduga terlibat penyuapan dan merintangi penyidikan kasus Harun Masiku. KPK menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti
Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap kepada ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif melalui mekanisme pergantian antar waktu. KPK juga menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan dengan meminta pegawainya menelpon Harun Masiku saat operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI terpilih yang meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dituntut 3 tahun penjara, seorang kakek berusia 80 tahun terdakwa kasus penipuan senilai ratusan miliar rupiah di salah satu bank swasta meminta majelis hakim membebaskan dirinya saat menjalani sidang pledoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam pembacaan pledoi, tim kuasa hukum terdakwa menganggap Ted Siong tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Dalam nota pembelaan ini kami berharap semoga keadilan masih ada untuk terdakwa. Kiranya di hadapan yang mulia majelis hakim akan memberikan sejarah penegakan hukum yang berpihak pada rasa keadilan serta kepastian hukum, dan pada akhirnya kami memohon pada majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Ted Siong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama ataupun dakwaan kedua penuntut umum. Pihak kuasa hukum juga menilai kasus piutang yang dilakukan kliennya merupakan kasus perdata yang sudah terselesaikan di PKPU dan tidak bisa dibawa ke ranah pidana. Sebelumnya pada sidang tuntutan, jaksa penuntut umum menuntut Ted Siong dengan hukuman 3 tahun penjara. Pemirsa, produsen gawai pintar Korea Selatan memperkenalkan series terbaru yang mengusung teknologi AI dan fitur kamera mumpuni dalam acara bertajuk Galaxy Festival yang diadakan di Gelora Bung Karno Basketball Hall, Jakarta. Samsung menggelar acara bertajuk Galaxy Festival. Sebuah acara untuk memperkenalkan series terbarunya yaitu Samsung Galaxy S25 series. Dalam acara ini, para pengunjung yang hadir dapat mencoba fitur terbaru sekaligus menikmati dan mengabadikan penampilan musik dengan Samsung S25. Samsung Galaxy S25 series ini memiliki keunggulan dengan fitur kamera yang sudah dilengkapi dengan nitrography, di mana hasil foto akan lebih jernih bahkan saat keadaan minim penerangan. Tak hanya itu, kamera Samsung S25 juga sudah dilengkapi dengan fitur ultra-wide 50 megapiksel dan juga fitur zoom fenomenal. Jadi banyak banget fitur-fitur yang kita sampaikan di S25, salah satunya adalah mengenai AI. Jadi fitur yang kita bawakan banyak sekali improvisasinya, ada 22 variasi AI, dan juga kita membawakan mengenai dari segi kamera. Kamera yang digunakan kebetulan yang saya pegang adalah S25 Ultra, di mana kameranya sudah menggunakan ultra-wide 50 megapiksel. Dan tidak lupa semua smartphone S25 menggunakan chipset yang terbaru yaitu Snapdragon 8 for Galaxy. Dalam peluncurannya, sejumlah musisi kenamaan juga turut menghibur para pengunjung.
Fitur-fitur pada Samsung S25 ini sangat cocok untuk para penikmat konser musik untuk menghasilkan fancam yang lebih jernih dan indah. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, iNews melaporkan.